Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya di ibadah kelas kecil secara online. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa, kita mau menyanyikan satu lagu. Abang sudah pilihkan satu lagu. Teman-teman pasti tahu lagunya. Dari terbit matahari. Oke, ini abang pakai YouTube ya. Yuk kita nyanyi yuk. Siap ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jalan nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, jalan nama Tuhan dipuji. Selanjutnya, abang akan pimpin kita untuk sama-sama doa pembuka. Teman-teman semuanya lipat tangan, tutup mata yang baik, fokus berkonsentrasi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah, meskipun hanya melalui saluran YouTube Tuhan, melalui online. Biarlah kami tetap dalam hati yang fokus, hati yang tulus untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati supaya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, sekarang disiapin dulu Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sambil dibuka ya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau menyanyi lagi satu lagu. Bila topan keras melanda hidupmu. Oke, kita putar. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan
sekarang kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sudah? Yuk kita baca sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 2. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, demikian pembacaan firman kita. Kita sekarang akan mengulas apa sih maksudnya. Oke, pertama-tama kita ambil dari soal persembahan. Nah, sedikit cerita, dalam kisah-kisah di Perjanjian Lama bangsa Israel itu, persembahan dan kurban itu merupakan cara menyembah dan mengakui Allah sebagai penguasa alam semesta. Persembahan itu terdiri berbagai macam nih hasil buminya, seperti lembu jantan, seperti domba, lalu ada kambing, ada burung dara, dan lain-lain. Nah, biasanya itu akan dibakar nanti untuk dijadikan persembahan. Nah, sekarang kita kembali membahas mengenai memberikan persembahan. Kalau teman-teman ingat, kalau di gereja, teman-teman kan memberikan persembahan nih. Mungkin di rumah memberikan persembahannya lewat orang tua ya, lewat transfer ke rekening gereja. Nah, kalau di gereja kan teman-teman memberikan uang secara langsung. Nah, coba diingat-ingat. Misalnya nih, ada teman yang satu memberikan 50.000, terus kita memberikan 20.000. Kira-kira bedanya apa coba? Iya, beda angkanya betul. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya. Kenapa Bang bisa bilang gitu? Karena Tuhan melihat hati kita yang tulus untuk memberikan persembahan. Kalau memang kemampuan kita, misalnya hanya cukup memberikan 20.000, kemampuan kita hanya cukup memberikan 50.000, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita ikhlas karena Tuhan melihat apa yang kita berikan dengan hati kita. Bukan dengan nilai, bukan dengan maksud lain di baliknya. Misalnya, aku ngasih persembahan ini supaya aku dilihat teman-teman, oh aku ngasih persembahan yang besar loh. Bukan itu. Tuhan justru tidak suka kalau teman-teman yang seperti itu. Lalu, persembahan itu juga sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat perlindungan dan anugerah pengampunan dari Allah. Nah, itulah kenapa kita selalu diajarkan untuk berbuat baik sama semua orang. Kenapa? Karena Allah sudah lebih dahulu berbuat baik bagi kita. Kita ulang ya. Kenapa kita selalu diajarkan untuk berbuat baik sama semua orang? Karena Allah sudah lebih dahulu berbuat baik bagi kita. Nah, lalu apa sih maksudnya persembahan yang hidup? Nah, teman-teman, siapa pemilik kehidupan kita sebenarnya? Apakah diri kita sendiri? Tentu bukan. Pemilik seluruh kehidupan ini adalah Tuhan, adalah Allah. Sehingga kita pun, diri kita ini adalah milik Tuhan. Nah, itulah kenapa kita memberikan persembahan. Paulus dulu memberi nasihat untuk jemaat-jemaatnya untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Maksudnya apa? Bukan tubuh kita ini, bukan tubuh beneran maksudnya, melainkan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kita. Nah,
Yang terpenting kita harus dalam keadaan yang ikhlas, bukan karena menginginkan sesuatu. Nah, jadi teman-teman harus ingat satu hal ini. Persembahan itu ungkapan syukur kita, bukan karena kita mau minta-minta. Contoh, aku ngasih persembahan Tuhan supaya aku besok dapat nilai bagus, atau supaya aku dapat mainan kesukaan aku yang aku udah doain dari lama. Bukan itu. Itu kita kasih persembahan karena kita sudah diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, kita masih diberikan sukacita. Itu. Ya, masih berbicara mengenai persembahan yang hidup, artinya kita ini meninggalkan segala kelakuan kita yang salah dan tidak mengulanginya lagi, alias hidup yang baru. Nah, itulah maksud Paulus dalam ayat yang kita baca tadi nih, yang Roma 12 itu, janganlah kita menyerupai dunia. Maksudnya adalah apa? Nah, kalau kita udah tahu misalnya perbuatan itu salah, perbuatan itu nggak baik loh, perbuatan itu bisa melukai teman kita, adik kita, orang tua kita, maka kita harus menjauhi itu. Kita tidak boleh, misalnya sudah tahu itu salah, terus kita lakukan. Misalnya, teman-teman udah tahu nih, mencontek itu salah. Lalu teman-teman, udahlah nggak apa-apa aku nyontek. Nah, itu nggak boleh. Karena kalau kita sudah tahu itu salah, maka kita tidak boleh melakukan itu. Terus juga misalnya teman-teman berbicara kasar, melawan orang tua, dan sebagainya. Kalau teman-teman sudah tahu itu hal yang salah, hal yang tidak boleh dilakukan, maka teman-teman tidak boleh melakukan itu. Tapi abang percaya, adik-adik kelas kecil itu nggak ada kan yang begitu. Nah, sekarang kita kembali membahas mengenai memberikan persembahan. Kalau teman-teman ingat, kalau di gereja, teman-teman kan memberikan persembahan nih. Mungkin di rumah memberikan persembahannya lewat orang tua ya, lewat transfer ke rekening gereja. Nah, kalau di gereja kan teman-teman memberikan uang secara langsung. Nah, coba diingat-ingat. Misalnya nih, ada teman yang satu memberikan 50.000. Terus kita memberikan 20.000. Kira-kira bedanya apa coba? Iya, beda angkanya betul. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya. Kenapa Bang bisa bilang gitu? Karena Tuhan melihat hati kita yang tulus untuk memberikan persembahan. Kalau memang kemampuan kita, misalnya hanya cukup memberikan 20.000, kemampuan kita hanya cukup memberikan 50.000, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita ikhlas karena Tuhan melihat apa yang kita berikan dengan hati kita. Bukan dengan nilai, bukan dengan maksud lain di baliknya. Misalnya, aku ngasih persembahan ini supaya aku dilihat teman-teman, oh aku ngasih persembahan yang besar loh. Bukan itu. Tuhan justru tidak suka kalau teman-teman yang seperti itu. Tuhan Yesus melihat hati kita, bukan apa yang kita berikan. Hal yang sama juga berlaku untuk ibadah ya. Nah, sekarang misalnya, teman-teman nonton video ini. Nonton video ini dalam keadaan yang sebel, atau sedang senang, atau biasa aja. Nah, ingat, sekali lagi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sebel, ikutin ibadah, yang pasti nanti pesan-pesan yang disampaikan dalam ibadah ini nggak sampai ke teman-teman. Jadi teman-teman harus dalam keadaan yang senang, harus benar-benar sadar bahwa ibadah ini adalah suatu kebutuhan bagi hidup kita, bukan suatu paksaan. Kuncinya adalah ketulusan hati kita dalam memberikan persembahan dan dalam beribadah. Itu yang paling penting. Itu dulu yang bisa abang sampaikan dalam ibadah hari Minggu ini. Kita doakan ya semuanya teman-teman dalam keadaan yang sehat. Jangan sampai ada yang sakit. Semoga orang tua kita juga sehat, keluarga kita juga sehat, semuanya diberikan kesehatan. Kita doakan semoga pandemi ini
segera berlalu, supaya kita bisa berkumpul lagi nanti di gereja. Nah, Tuhan berkati adik-adik, Tuhan berkati orang tua, Tuhan berkati semua keluarga kita, Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tanganmu, tutup mata, kami berdoa kepadamu. Tuhanku Yesus, dengarkanlah, jagalah kami senantiasa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar cerita dan menyanyikan lagu puji-pujian-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan, pimpin terus kami Tuhan, agar kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa,